sudah komunikasi sama pihak pelapor dan pengacara juga, akan tetapi sampai saat ini mereka belum ada itikat baik itu. Selamat malam, saya kurang lebih hari malam ini datang ke Jalan Timur ini karena mendampingi BAP lanjutan terakhir, karena sudah kurang lebih hampir 60 hari. Klien saya namanya Junita Hermawati, sebagai terlapor, saya tersangka, sementara pelapor itu namanya Bu Evi Indawati. Beliau pengusaha dan beliau dikategorikan seperti menjalankan dana dan teman-temannya. Yang mana perlu saya menjelaskan lebih mendetail itu bahwa klien saya ini, laporan yang ada di Polres Jakarta Timur ini melimpah dari Polda Metro Jaya itu sebesar 325 juta. Klien saya sudah membayar kurang lebih 215 juta, kurang yang harus dibayarkan 110 juta. Akan tetapi sampai saat ini masih ditahan. Jadi saya cuma mau menyampaikan bahwa ada hal seperti ini kan, seharusnya kalau misalnya sudah dibayarkan seharusnya kan dia perdata. Tapi ini masih dikategori pidana sampai ditahan sampai 60 hari ke depan, dan tanggal 1 batas untuk penahanan terakhir, yang mana nanti penyimpanan ke kejaksaan. Lewat ini saya mau sampaikan juga bahwa sebenarnya hukum ini harus kita melihat, jangan sampai tebang pilih akhirnya mencederai, ataupun apalagi yang saya ketahui bahwa si Yuni Hermawati ini beliau ada punya anak yang baru berumur 1 tahun. Saya sudah sempat surat pemberitahuan ke KPAI untuk memberitahukan bahwa seorang ibu itu dia mempunyai anak masih bayi, dan anaknya dua kali sakit karena kangen sama ibunya. Perlu saya sampaikan, dan kami bukan berarti tidak mau menyelesaikan, sudah 2 kali kami sudah dipertemukan sama pihak penyidik dan sudah ada komunikasi sama pihak pelapor dan pengacara juga, akan tetapi sampai saat ini mereka belum ada itikat baik itu, mereka belum respon. Ya maksudnya kami itu kan kita melihat bahwa Bapak Kapolri mengikrarkan di YouTube ataupun di media massa atau media cetak juga bahwa restoratif justice itu harus diutamakan. Tetapi yang itu sudah diupayakan sama Polda Jawa Timur, saya apresiasi terima kasih kepada unit data unit 2, mereka sudah melakukan hal itu. Akan tetapi dari pihak pelapor yang mana menurut kami itu sudah menyelesaikan 215 hingga 110 juta, agar kami masih mengklaim sampai di angka 2,1 miliar, yang mana realnya kita tidak tahu seperti apa. Katanya ada bukti transfer, tetapi verifikasi data sampai saat ini kami belum dapat. Seperti itu. Artinya harus melunasi dulu keseluruhan baru bisa ada mungkin dikeluar, ada gimana dari tahanan, Bang? Kemarin itu dari pelapor mengatasnamakan diri dia bahwa harga diri pelapor itu 1 miliar. Jadi sementara yang kita sama-sama mengetahui harga diri manusia tidak bisa dibayar. Seperti itu. Artinya ini ada kesemena-menaan, Bang, ya, mengenaikan angka gitu, Bang, ya? Ya seperti itu. Yang mana hemat yang kami tahu bahwa ya ada LP 325 sudah dibayarkan, seharusnya sisa 110. Tetapi kononnya ada teman-teman di balik itu. Karena teman-teman siapa-siapa itu sebenarnya negara hukum kan, kalau teman-temannya itu merasa dikecewakan ataupun jika dilapor tidak bisa kembali lagi, sudah mereka lapornya itu minta langsung. Jadi kita siap menampung, kita siap untuk menghadapi. Misalnya tidak ada perdamaian, berarti dilanjutkan kepada pihak kejaksaan ke pengadilan. Udah konsekuensi seperti itu. Ya besar harapan kami lewat media ini bahwa saya perlu sampaikan bahwa seharusnya apalagi beliau seorang agama, artinya beliau seharusnya mengedepankan rasa persaudaraan, musyawarah untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Bukan berarti melihat dengan sebelah mata dan menyampaikan, oh saya kerugian sampai dengan sekian miliar, harga diri saya sekian miliar. Itu juga nggak etis buat kehidupan kami. Ya sebagai warga negara Indonesia yang baik, seharusnya kita sama-sama lah mari duduk bersama, apalagi karena udah begitu lama bisnis juga udah cukup lama, tetapi tidak melihat hal itu. Beliau selama ini sudah dibayarkan ya kurang lebih hampir 2,5 miliar.
yang sudah dibayar ke beliau juga. Artinya nilai keuntungan dan pelapor ini beliau sangat lihai dalam mengambil duit dari teman-temannya, bukan berarti gratis. Begitu masuk ke klien saya harus ada pemotongan, kadang 25 juta dibayar, 25 juta, 2,5 juta, berarti fee mediator itu ada juga. Seperti itu. Bang, boleh tahu ini bisnis apa, Bang? Mereka bisnis gula. Sudah jalan berapa lama, Bang, bisnis? Kurang lebih yang saya dengar dari klien saya ini 2 tahun lebih. Posisi klien abang ini sebagai apa, Bang? Sekarang terlapor dan tersangka. Enggak, maksudnya dalam bisnis ini, Bang? Selaku pelaksana. Terlapor ini dia selaku investor. Oke, Bang, dari pihak Polres Jaktim sendiri seperti apa, Bang? Mungkin abang sudah bernegosiasi? Saya perlu apresiasi dari pihak Polres Jakarta Timur. Dari segi kasat sudah ketemu, dari kami juga sudah ketemu, mereka sudah upaya untuk membantu kami dan teman-teman penyidik dan Kadin juga, Kasub juga, Kasubnit sudah saya ketemu juga. Mereka ya selama ini mengutamakan untuk perdamaian yang mereka mengutamakan itu restorasi justice, sudah ada pertemuan dan cuma dari pihak pelapor ini yang akan bertahan dengan harga diri itu sampai klien saya pun juga sudah berusaha. Artinya oke lah tidak dengan 110 tapi ada di atas 110 kita naikin juga, tetapi sampai sekarang ruang itu belum ada. Bang, sudah sebagai dari pihak terlapor sudah ada usaha itikat untuk bermusyawarah menghubungi pelapor belum sih, Bang? Saya kebetulan komunikasi aktif dengan pelapor, makanya kita sebagai terlapor ini kita selalu merendah diri, kita kedepankan namanya agama, kita boleh tahu bahwa kita orang Indonesia ini mengutamakan rasa persaudaraan, rasa musyawarah, itu yang saya jalankan selama itu, tapi ruang itu belum ada dan pintu masih tertutup. Artinya apa? Abang sebagai kuasa hukum akan memperjuangkan apa nih, Bang? Saya sampai belum detik terakhir pun sampai tanggal 1 saya harus mengupayakan untuk kalau bisa dari pihak terlapor ini membuka pintu untuk kita bisa berdamai dan menerima kemampuan saat ini. Bukan berarti kita tidak menyelesaikan. Oke lah, kalau ada bukti-bukti lain di balik itu kita akan duduk sama-sama dan kita akan melihat bukti transparan masuk. Benar ada masuk semua, kita akan hitung lagi kembali berapa angkanya yang perlu diselesaikan, kita selesaikan. Itu yang saya tegaskan kepada klien saya, tidak ada kata lain daripada penyelesaiannya itulah menyelesaikan. Berapa diterima, berapa dikembalikan. Itu dari kami. Perihal KPAI sendiri itu apa, kapan akan datang, Bang? KPAI itu kita sudah bersurat, sampai saat ini kita masih menunggu surat baliknya. Akan tetapi kita ada beberapa hari kita verifikasi mereka karena juga ada pekerjaan lain juga, jadi mereka masih menunggu. Bang, usia berapa sih, Bang? Boleh tahu, Bang, dari terlapor sendiri, Bang? 32 tahun. Ya. Dengan status memiliki anak juga, Bang, ya, artinya kebetulan baru terlapor ini tersangka baru melahirkan kurang lebih 1 tahun kurang udah tinggal nikah anaknya karena ditahan di sini. Dan perlu saya menggarisbawahi bahwa kalau tidak salah itu terlapor tersangka ini sempat mau pergi umroh. Masalah cuma 325 sudah dibayar 215 plus 110 dicekal di bandara sampai akhirnya niat ibadah suci itu terpending. Karena apa? Karena ada laporan dari pihak pelapor bahwa akan lari ke Tokyo atau jalan-jalan atau ke luar negeri, gak akan balik. Tapi apakah sih iya mau pergi umroh cuma tinggal pembayaran cuma sebesar 110 juta tetapi masih diminta kepada pihak teman-teman di Polres Jakarta Timur untuk dicekal dan tidak jadi berangkat pada saat itu. Tapi perjanjian tertulisnya ada gak sih, Bang, untuk pembayaran? Ada. Perjanjian tertulis ada pun notaris gitu. Dan saya melihat kemarin juga ada cek. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa bicara hukum pidana ada penyetoran misalnya laporan 25 sudah membayar, seharusnya perdata dong buka itu pidana lagi. Walaupun ada cek, ya kita koreksi sendiri. Memang cek kalau dia buka belum buka, pada saat buka tidak ada dana, tetapi kan rentan waktu itu dia udah membayar dan dia udah menyelesaikan. Ya kalau kategori 325 sudah menyelesaikan dengan angka 215, berarti sudah sekitar 70%, beres 110 juta. Nah, sekarang ini beres kita menawarkan lebih, tetapi tidak mau tanggapi. Mintanya harga diri 1M. Deadline-nya gimana, Bang? Deadline artinya perihal itu boleh dijelaskan kembali, Bang?
kapan harus dibayarkan, kalau enggak mungkin akan seperti apa? Sejauh ini kita masih komunikasi. Artinya dari pihak keluarga terlapor juga tersangka Yunita ini, Hermawati ini mau berisi keras untuk keluarganya. Oh, gimana kalau kita pertemuan ataupun saya selaku penyambung keluarga ini bisa menyampaikan kemampuan keikhlasan dari keluarga ini bisa diterima dan bisa adalah penyelesaian sebelum klien saya ini atau tersangka Yunita Hermawati di Polres Jakarta Timur ini diserahkan kepada PKJ atau pengadilan.